Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kamil, mahasiswa semester 3 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menampilkan satu contoh video konseling individual sebagai tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling dengan dosen pengampu Ibu Fijriani, MPD Kons. Teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Rabu 1 Desember 2021. Telah datang kepada saya seorang klien dengan sukarela. Klien tersebut bernama Muhammad Fareza Pratama. Ia datang kepada saya dengan membawa permasalahan yang cukup rumit. Karena di penghujung kelas 12, ia merasa kebingungan antara harus mengikuti kemauannya sendiri atau menuruti kemauan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Hai. Silahkan duduk. Sebentar saya ambil minum dulu ya. Silahkan diminum dulu, barangkali haus. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Ya. Muhammad Fareza Pratama. Oh, Muhammad Fareza. Dipanggilnya apa ya? Biasa dipanggil sih Pak Reza. Pak Reza. Boleh saya panggil Reza? Iya, boleh. Oke, perkenalkan juga nama saya Muhammad Irfan Kamil. Di sini saya berlaku sebagai konselor. Sebelumnya Reza pernah melakukan bimbingan konseling? Belum. Oke, kalau belum saya jelaskan dulu sedikit ya, apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah interaksi antara konselor, yaitu saya, dan konseli atau konseli itu klien, di mana mereka itu berdiskusi untuk mengembangkan suatu potensi ataupun memecahkan suatu permasalahan. Nah, di dalam bimbingan konseling sendiri kita memiliki 3 asas, yaitu yang pertama 1 asas keterbukaan, 2 asas kesukarelaan, dan 3 asas kerahasiaan. Asas keterbukaan yaitu konseli silakan bercerita secara terbuka kepada konselor tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu asas kesukarelaan, konseli bercerita atau curhat dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu asas kerahasiaan yaitu apapun yang klien ataupun konseli ceritakan akan dijamin kerahasiaannya, baik secara data maupun secara kerahasiaan yang lainnya. Bisa dipahami? Iya, bisa. Oke. Reza sendiri datang ke sini ada permasalahan apa, Reza? Saya bisa mulai dari mana? Bingung ya. Yang paling Reza alami apa? Akhir-akhir ini yang paling Reza alami apa? Permasalahan yang sedang saya alami saat ini sebuah kebingungan. Kebingungan dalam hal apa, Reza? Dalam memilih antara pilihan saya dengan pilihan orang tua saya. Oh, memangnya pilihan itu apa aja? Pilihan yang pertama, pilihan saya yakni setelah saya lulus dari jenjang sekolah MA kelas 12 ini, saya ingin langsung terjun ke lapangan kerja gitu. Tapi orang tua saya melarang saya untuk melakukan itu dan menyuruh saya untuk lebih mencari pengalaman di lapangan kuliah itu, seperti itu. Oh, biar saya perjelas maksudnya, Reza bingung antara 2 keinginan. Yang pertama keinginan Reza sendiri, yaitu Reza ingin
setelah lulus dari kelas 12 ini, Reza ingin mencari pengalaman bekerja. Namun di samping itu keinginan orang tua Reza juga menginginkan untuk Reza melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Kalau begitu Reza sendiri bisa menyimpulkan atau mana hal yang lebih Reza inginkan? Kenapa Reza bisa memilih? Reza itu pengen mencoba untuk ke lapangan kerja. Di usia saya yang 18 tahun ini, mungkin menurut saya udah bisa berpikir bagaimana kedepannya nantinya saya bakalan bisa mengurus diri saya sendiri. Tapi orang tua saya melarang itu, karena berpikiran orang tua saya ini masih mampu. Cuman makin kesini, apalagi di zaman pandemik seperti ini, saya melihat kedua orang tua saya memang mampu untuk membiayai saya. Namun saya lebih melihat ke depan bagaimana orang tua saya nantinya gitu. Sedangkan beban orang tua saya bukan hanya di diri saya saja, melainkan saya mempunyai satu adik perempuan yang akan menjenjang lebih tinggi pendidikannya ke tingkat SMP seperti itu. Dan saya juga sendiri lebih percaya diri untuk terjun ke lapangan kerja, karena satu, ya insya Allah saya juga mampu untuk memikul pilihan yang saya pilih tersebut seperti itu. Dari pernyataan Reza bisa saya simpulkan bahwa timbul keinginan Reza untuk mencari pengalaman di lapangan kerja. Artinya setelah lulus dari kelas 12 ini, Reza memiliki keinginan untuk mencoba mencari pekerjaan seperti itu. Karena Reza menganggap bahwa di masa pandemi seperti ini, ekonomi keluarga bagaimana? Menurut saya sangat kurang sih, maksudnya kayak apalagi orang tua bapak kerjanya cuma supir kan, jadi apalagi di zaman pandemi seperti ini kan nggak ada orang yang ingin berpergian kemanapun, bahkan dijaga jarak atau social distancing ini membuat saya berpikir lebih jauh gitu. Sedangkan ibu saya hanya ibu rumah tangga, jadi yang bekerja tulang bantingnya hanya bapak saya. Jadi mungkin dengan saya langsung terjun ke lapangan kerja, saya bisa untuk lebih membantu kedua orang tua saya untuk menafkahi keluarga seperti itu. Oh baik. Namun sudahkah Reza pertimbangkan keputusan apabila Reza mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan di lapangan kerja? Apakah Reza sudah memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi? Sering sih saya mikirkan itu, sampai saya bercerita langsung ke kedua orang tua saya. Orang tua saya malah menyarankan mungkin mereka lebih berpengalaman di lapangan kerja seperti itu, karena yang di dalam saja dikeluarkan gitu. Bagaimana dengan saya yang ingin masuk di zaman pandemi seperti ini, kan banyak pekerja yang di PHK. Mungkin ketakutan kedua orang tua saya menuju pada seperti itu, bisa saya nantinya malah kewalahan dalam mencari lapangan kerja. Makanya kedua orang tua saya lebih memilih untuk udah buat sekarang kuliah aja dulu gitu, buat nanti kalau emang ada rezekinya nanti juga bisa bekerja seperti itu. Saya akui agak rumit sih ya. Jadi ketika Reza mau niat Reza saya paham, mungkin yang Reza niatkan sangat mulia, pasti niat ini sangat mulia. Reza berniat untuk membantu kedua orang tua, apalagi
masih banyak, masih ada tanggungan walaupun kamu nanti sudah lulus kelas 12, tapi masih ada adik kamu yang bersekolah, bahkan baru mau masuk tingkat SMP. Iya. Oh iya. Tapi kan Reza sendiri sudah tahu pertimbangannya, sudah tahu konsekuensinya di zaman pandemi seperti ini. Jangankan untuk mencari pekerjaan, Reza sendiri mungkin tahu, Reza sendiri sering melihat banyak mungkin tetangga-tetangga Reza juga yang mengalami yang sudah memiliki pekerjaan saja banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pegawainya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya. Lalu bagaimana ketika kita baru sekedar ingin mencari pekerjaan, sedangkan pengalaman sendiri Reza belum ada pengalaman sama sekali di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Lalu ketika Reza terbuka kepada orang tua, apa jawaban orang tua? Tadi sudah Reza katakan bahwa jawaban orang tua Reza sendiri yaitu mengutamakan saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Reza terbuka sama orang tua pun, ketika Reza mencoba terbuka kepada orang tua, mengatakan bahwa Reza ingin mencoba mencari pekerjaan, mencoba pengalaman di dunia kerja, tapi orang tua Reza secara ini bahkan ingin sekali ya, betul, bahkan ingin sekali untuk Reza melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke bangku perkuliahan seperti itu. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa mana yang lebih baik Reza pilih terlebih dahulu. Ya sebenarnya sih kalau misalkan buat jenjang yang lebih tinggi yang di perkuliahan, sebenarnya saya mau aja gitu, cuman yang saya khawatirin ke depannya tuh bisa nggak sih ekonomi netap aja kayak gini, apa nantinya bakalan turun, apa nantinya bakalan lebih parah dari yang sekarang saya rasakan gitu. Jadi sebenarnya saya mau gitu mengikuti jenjang yang lebih tinggi perkuliahan juga, saya ingin sekalian namanya merasakan pengalaman bagaimana sih duduk di bangku kuliah seperti yang saya impikan dari waktu saya SMP. Cuman ketika saya duduk di bangku kelas 12 ini, rupanya materi kedua orang tua saya ini sangat terbawahi seperti itu. Makanya mengapa saya bisa mengambil dunia pekerjaan, ya mungkin memang sih baiknya ada dari kedua orang tua saya, cuman yang bikin saya pertimbangkan untuk mengambil tenaga kerja seperti ingin membuka usaha atau mencari pekerjaan, ekonomi dari kedua orang tua saya sendiri seperti itu. Tadi Reza katakan selain mencari pekerjaan, membuka usaha salah satunya. Boleh saya tahu kira-kira usaha apa yang akan Reza lakukan? Usaha apa yang akan Reza jalani? Awal mula impian tuh pengen buka dari buat nyari modal. Awal kecil tuh pengen buka warung di tengah jalan, mungkin di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima, mungkin di tengah jalan, pinggir jalan ya lanjut ya seperti pedagang kaki lima gitu. Biarpun ya mungkin pandangan orang kecil terhadap pedagang kaki lima, cuman karena di sini biaya keluarga terpepet atau terbawahi, ya udah saya mencoba untuk mencari buka usaha terkecil terlebih dahulu, karena saya memikirkan juga kalau misalkan buka usaha dari yang terbesar, wah ini modalnya kagak ada nih. Makanya
ya mau dari kaki 5 atau lebih kecil dari itu pun saya bakal jalankan asalkan tidak membebani kedua orang tua saya seperti itu. Seperti itu. Ternyata bercabang juga ya, sangat banyak yang Reza ingin lakukan seperti itu. Di sini saya hanya bisa mengarahkan bahwa mana jalan yang terbaik yang bisa Reza ambil, yang bisa Reza pilih seperti itu. Jadi kalau Reza ingin mengikuti Reza ingin mengikuti kata hati sendiri, Reza ingin mencoba mencari pekerjaan, ataupun Reza ingin mencoba memulai bisnis ataupun berwirausaha, silakan saja, semua keputusan ada di Reza. Namun sebagai seorang muslim, kita juga Anda muslim kan? Alhamdulillah. Ya, sebagai seorang muslim kita juga tidak boleh membentak perintah kedua orang tua kita seperti itu. Walaupun tadi saya katakan bahwa semua saya kembalikan kembali kepada Reza yang bisa memilih. Saya hanya bisa mengarahkan seperti itu. Namun kembali kita sebagai seorang muslim, bahkan kita sangat dituntut untuk menghormati kedua orang tua kita, maksud saya kedua orang tua kita. Bahkan kita tidak boleh sama sekali menentang perintah dari kedua orang tua kita selagi perintah itu baik. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, ketika kita berkata satu kata saja kan kepada kedua orang tua kita, itu kita sudah tergolong kepada anak yang durhaka seperti itu. Bahkan terutama ibu ya. Bahkan di salah satu hadis Rasul, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati? Ayahku atau ibuku?" Lalu Rasul menjawab, "Ibu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, sumaman, siapa? Setelah itu siapa yang harus aku hormati?" Lalu Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Sumaman," artinya kemudian siapa lagi? Kemudian siapa yang harus saya hormati? Lalu Rasul menjawab lagi, "Ibumu." Lalu pertanyaan keempat, sahabat bertanya yang keempat kalinya, "Ya Rasulullah, lalu siapa? Lalu siapa yang harus aku hormati?" Baru Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sampai tiga kali ketika sahabat bertanya siapa yang harus kita muliakan, siapa yang harus kita hormati, pertama Rasul menjawab ibu, jawaban kedua Rasul menjawab ibu, jawaban ketiga Rasul menjawab ibu, baru jawaban keempat Rasul menjawab ayah. Artinya perintah ibu atau posisi derajatnya ibu itu 3 tingkat dibanding ayah kita. Apalagi kalau Ibu Reza sendiri yang berkata seperti itu, yang menganjurkan bahkan mengharuskan Reza untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke bangku perkuliahan. Tugas kita sebagai anak hanyalah berbakti kepada orang tua dan senantiasa mendoakan orang tua supaya rezeki orang tua kita diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi saya harap setelah ini Reza ada gambaran mana yang Reza akan ambil terlebih dahulu. Sudah terbuka Reza pikirannya? Alhamdulillah. Coba relax saja ya, nggak usah tegang. Tapi saya rasa kamu
ini hanya permasalahan kecil bagi kamu, ya kan? Besar sih kalau nggak diungkapin. Oh, kamu tahu hati yang lapang seperti apa? Nggak tahu. Ketika perumpamaan hati yang lapang seperti ini. Ketika saya punya sebotol air minum, lalu di samping saya ataupun di dekat daerah sini ada satu danau yang lumayan luas dan airnya pun sangat jernih dan bisa langsung diminum. Perbandingannya, saya punya satu botol sama ada satu danau. Botol ini airnya bisa diminum, begitupun yang di danau. Sangat jernih air yang ada di danau. Bahkan sangat segar apabila langsung diminum. Lalu apabila saya ajak Reza, lalu saya tawarkan, saya perintahkan Reza untuk saya membawa garam, satu bungkus garam. Lalu saya perintahkan Reza, saya masukkan garam ke botol ini, lalu saya perintahkan Reza untuk minum. Seperti apa? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Reza rasakan? Botol ini dengan air yang segini, saya masukkan satu bungkus garam. Lalu saya suruh Reza minum. Kasinan sini. Apa yang bakal Reza rasain? Mabok garam. Kasinan. Asin pasti. Oke. Tapi kalau saya buka botol ini yang tadi isinya udah satu gelas garam, satu bungkus garam maksudnya, di dalam satu botol, lalu saya tuangin ke dalam, saya tuang isinya, saya tuang semua yang ada garamnya ini, saya tuang ke satu danau yang tadi, danau yang luas yang airnya jernih. Lalu Reza ambil lagi air danau itu pakai satu gelas, Reza minum. Rasanya seperti apa? Masih segar sih. Nah, begitupun tentang masalah yang Reza punya. Bagi saya, ketika Reza mempunyai masalah, hadapi dengan hati yang lapang. Kalau hati Reza hanya sesempit botol ini, Reza akan merasa sulit untuk mendapatkan solusi. Reza akan merasa masalah itulah penyebab segalanya. Reza akan terganggu dengan masalah yang hanya sebotol ini. Tapi kalau hati Reza luas, hati Reza lapang, mau ada masalah seperti apapun, insya Allah bisa ditangani seperti itu. Bahkan kalau yang mungkin nanti masalahnya nggak bisa ditangani, ini langkah yang bagus. Reza datangi konselor, Reza datangi di sekolah, bisa Reza datangi guru BK, curhat saja karena sudah dijamin yang tadi saya bilang. Kamu gak usah takut. Kita di bimbingan konseling itu ada 3 asas. Asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi jangan takut bahwa apapun yang nanti Reza katakan, jangan takut bahwa nanti disebarin lagi ke guru yang lain. Tidak. Guru BK itu memegang teguh 3 asas itu. Jadi apapun yang Reza ceritakan, insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Begitupun sama halnya seperti yang sekarang Reza ceritakan kepada saya. Ya, dari perumpamaan itu saya tanya lagi, Reza sudah bisa memberikan kesimpulan, sudah bisa menentukan pilihan? Alhamdulillah. Apa pilihan yang Reza pilih? Ya mungkin ikutin kedua orang tua aja. Ya mungkin yang lebih baik. Iya, jadi kita silahkan Reza ikuti pilihan kedua orang tua Reza dulu sebagai anak yang berbakti. Insya Allah rezeki, namanya kita sebagai anak, kita doakan terus orang tua supaya rezekinya lancar. Amin. Seperti itu. Sudah cukup Reza? Alhamdulillah sih. Bagaimana setelah kita melakukan konseling ini, bagaimana yang Reza rasain? Apa perasaan Reza?
cukup lega sih setelah semua masalah yang saya punya dikeluarkan, terus bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi motivator gitu, dikasih arahan, oh ini pencerahan gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk permasalahan kali ini Reza sudah bisa memilih, Reza sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik yang akan Reza jalani. Baik, kalau dirasa sudah cukup, bisa kita akhiri ya pertemuan kali ini. Bisa kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Ataupun nanti Reza masih memiliki pertanyaan, silahkan bisa tanyakan ke saya. Reza bisa datang lagi ke saya, ataupun Reza mau secara virtual, Reza mau secara online, bisa melalui chat WhatsApp ataupun melalui video call. Saya mempersilahkan, saya sangat terbuka ya. Jadi nanti saya harap ketika Reza memiliki satu permasalahan dan Reza tidak bisa Reza tidak bisa memecahkan masalah tersebut, jangan dipendam masalah itu, karena nanti akan berakibat tidak baik. Ketika ada masalah lalu Reza tidak mencari solusinya, ataupun masalah tersebut tidak ada solusinya, dan Reza tidak berusaha untuk berkonsultasi, Reza tidak berusaha untuk berkonseling seperti ini, nanti dampak buruknya akan Reza yang akan mengalaminya. Bisa jadi karena memendam masalah Reza mengalami depresi, bisa jadi nanti Reza banyak memiliki ketergangguan nantinya, bahkan bisa jadi nanti akibat masalah-masalah yang Reza tidak ungkapkan itu akan sangat mengganggu pikiran-pikiran Reza pasti nantinya, terutama akan mengganggu nanti kita di kelas 12 ini ya, sebentar lagi lulus. Jadi jangan dijadikan beban pikiran ya. Itu saja, semoga pilihan yang Reza pilih dalam konseling kali ini itu yang terbaik untuk Reza ya, dan bisa Reza laksanakan sebaik-baiknya. Sudah cukup ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Reza ya atas kesukarelaannya datang ke saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.